Suamiku tak percaya apa yang mertua dan kakak ipar lakukan padaku. Begitu melihatnya, dia terkejut. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Arya adalah pria berusia 27 tahun yang baru menemukan tambatan hatinya. Ia jatuh hati kepada perempuan temannya bernama Intan. Keduanya bertemu saat di pernikahan temannya. Dari situlah mereka akrab. Hubungan keduanya terus berlanjut hingga memutuskan untuk menikah. Lika-liku perjalanan hingga ke pelaminan tak semudah membalikan telapak tangan. Bahkan setelah menikah, bukan berarti sudah bisa leha-leha. Mungkin ini baru selesai acara pernikahan, tapi tidak tahu bagaimana seterusnya. Cukup bersiap. Di kamar pengantin, Arya duduk bersama Intan. Keduanya saling lempar senyum, lalu bersamaan menghela nafas lega. Maaf ya, kita tinggal di rumah ibu saja. Aku masih harus bertanggung jawab ibu sama kakak. Tutur Arya menggenggam tangan Intan. Perempuan itu mengangguk. Sedari awal ia tidak pernah mempermasalahkan tempat tinggal. Ia akan ikut kemanapun suaminya pergi. Ia menghargai keputusan Arya. Setelah itu, malam yang ditemani cahaya rembulan menjadi saksi suami istri yang menunaikan ibadah mereka, menyempurnakan hubungan suami istri. Keesokan harinya, Arya menuntun Intan memasuki rumahnya, membawa barang-barang perempuan itu ke dalam. Mulai melepas status privasi kamarnya untuk sang istri, menjadikan kamar miliknya sebagai kamar mereka berdua. Sudah beres-beresnya, ayo makan siang dulu, mumpung keluarga belum pada pulang, mengakrabkan diri, tutur ibu kepada putranya. Namun jelas kalimat itu ditunjukkan untuk Intan. Beliau kembali ke meja makan, disusul Arya dan Intan kemudian. Masih baru menjadi istri, ditanyai berbagai bentuk pertanyaan. Intan berusaha menjawab dengan ramah tanpa mengurangi rasa hormat. Besoknya, Intan bangun sekitar jam 3 malam. Entah karena tidak bisa tidur lantaran tempat baru, atau memang respon badannya yang mengajaknya bangun pagi. Ia tidak menyiapkan kesempatan ini. Melaksanakan sholat malam, dilanjutkan membaca Al-Quran sampai azan subuh, menyambung sholat subuh dan lanjut zikir. Dirasa cukup, Intan berpikir hendak membuat sarapan sebagai salah satu usahanya untuk mengakrabkan diri dengan ibu mertua dan kakak ipar. Begitu sampai di dapur, menyadari sudah pukul 6 pagi. Namun belum ada tanda-tanda penghuni utama bangun. Ia memasak sayur bening serta menggoreng tempe. Perpaduan yang pas menurutnya. Begitu meletakkan tempe terakhir ke piring, terlihat ibu mertua mencapai dapur, menyeduh air putih hangat untuk diminum. Menyadari ada Intan di dapur, ia melihat meja makan yang tersedia masakan menantu barunya. Kemudian ia menatap perempuan itu. Entah apa yang beliau pikirkan. Namun, Intan merasa ibu mertuanya tidak menyukai dirinya. Keluarga kami tidak biasa sarapan, lambung akan terasa sakit, ucap ibu mertua, kemudian pergi membawa gelas kembali ke kamarnya. Apa yang beliau katakan ternyata didengar oleh Arya serta Ika, kakak iparnya. Mereka menatap Intan. Tatapan Ika persis seperti ibu mertua. Berbeda dengan Arya yang tersenyum padanya.
Kamu tidak akan membunuh kami dengan memaksa sarapan, kan? Ucap Ika mendesis, lalu melenggang pergi setelah tersenyum sinis. Tidak apa-apa Intan, siapkan bekal makan siang untukku saja ya, pinta Arya. Suaminya mengecup kening sang istri, lalu kembali sibuk bersiap berangkat kerja. Intan memasukkan nasi goreng yang baru selesai dia masak ke dalam kotak makan siang Arya. Walaupun hatinya masih sedikit terguncang dengan kejadian tadi pagi, dia berusaha menahan diri agar tidak terlalu terpengaruh. Arya sibuk bersiap-siap untuk pergi kerja, dan Intan bisa merasakan sedikit kecanggungan di udara antara mereka. "Arya, ini bekal makan siangmu," ucap Intan dengan lembut sambil menyerahkan kotak makanan tersebut kepada suaminya. Arya tersenyum tipis. "Terima kasih sayang." Intan membalas senyumnya, meskipun dalam hatinya masih terbayang tatapan ibu mertuanya tadi siang. Dia mencoba menghibur diri bahwa semua perlu waktu untuk beradaptasi, terutama dalam pernikahan baru ini. Saat Arya pergi, Intan kembali ke dapur untuk membersihkan peralatan masak. Dia mencoba mengingat-ingat apa yang mungkin telah salah dengan sarapan tadi pagi. Sudahkah rasanya kurang enak? Atau mungkin ibu mertuanya memiliki kebiasaan khusus terkait makanan? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya, sambil dia membersihkan panci dan wajan. Sejenak kemudian, pintu ke dapur terbuka lebar. Intan menoleh dan mendapati ibu mertua, Nyonya Siska, berdiri di ambang pintu dengan ekspresi serius. Intan langsung merasa jantungnya berdegup kencang. "Intan, bisa kesini sebentar?" ucap Nyonya Siska dengan suara yang tenang namun menegangkan. Intan mengangguk perlahan dan mengikuti ibu mertuanya keluar dari dapur menuju ruang keluarga. Mereka duduk di sofa berdampingan, dan suasana hening tercipta di antara mereka sebelum Nyonya Siska akhirnya membuka suara. "Maafkan saya jika saya terlalu tegas tadi pagi," ucap Nyonya Siska dengan lembut. "Saya tahu kamu berusaha untuk berbakti dan berbaur dengan kami, tapi saya ingin kamu mengerti bahwa kami memiliki kebiasaan tertentu di rumah ini." Intan mengangguk, mencoba memahami. "Maafkan saya jika saya tidak memenuhi harapan. Saya akan lebih berhati-hati lagi." Nyonya Siska menggeleng pelan. "Kamu tidak perlu terlalu terbebani. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa kami sangat menghargai usaha kamu. Dan tolong, panggil saya Ibu Siska saja." Intan merasa sedikit lega mendengar kata-kata tersebut. Dia tersenyum kecil. "Terima kasih, Ibu Siska. Sekarang, ayo, kita bersiap-siap untuk makan malam. Aku akan membantumu," ujar Nyonya Siska sambil berdiri dan mengajak Intan kembali ke dapur. Saat mereka bersama-sama memasak dan menyiapkan makan malam, Intan merasa jauh lebih nyaman. Mereka berdua saling bertukar cerita tentang masakan favorit mereka. Intan merasa semakin akrab dengan ibu mertuanya. Setelah sarapan selesai, mereka pun duduk bersama di meja makan. Arya dan kakak iparnya, Ika, juga bergabung. Tatapan-tatapan dari pagi tadi yang terasa sedikit menegangkan, kini terasa lebih hangat dan akrab. Hari itu berlalu dengan damai. Intan belajar banyak tentang kebiasaan keluarga Arya, dan mereka mulai terbuka satu sama lain. Saat malam tiba, Intan merasa lega melihat bagaimana hari yang awalnya tegang
bisa berakhir dengan kebersamaan dan saling pengertian. Saat ia berbaring di tempat tidur, ia merenungkan hari yang telah berlalu. Meskipun masih ada banyak hal yang perlu disesuaikan, Intan yakin bahwa dengan kesabaran dan niat baik, hubungan mereka dengan keluarga Arya akan semakin erat. Dan dari dalam hatinya, dia bersyukur bahwa meskipun ada cobaan kecil, mereka berdua telah memulai perjalanan baru ini dengan baik. Intan sedang menggosok pakaian kerja Arya. Ia tidak membuat sarapan seperti hari kemarin. Namun dia sudah memiliki rencana akan memasak makan siang nanti. Begitu selesai dengan satu kegiatan, ia berganti membereskan kamar, melakukan kegiatan yang lainnya hingga menjelang siang. Dengan bersemangat, ia sampai di dapur, meracik bumbu-bumbu untuk masak. Keahlian Intan berada di meracik bumbu. Sudah sedari kecil kerap membantu serta belajar banyak dari ibunya. Sehingga Intan pernah diminta membuka restoran saja oleh beberapa orang yang mencoba masakannya. Namun ia tidak pernah mengindahkan. Belum waktunya, begitu kata Intan. Selepas memasak, karena sudah waktu zuhur, dia melaksanakan kewajibannya. Tanpa sadar, setelah sholat ketiduran dengan masih mengenakan mukena. Beruntung tertidur di kasur karena sebelumnya tengah mengecek ponsel, hingga keterusan bermain ponsel dan ketiduran. Saat ia bangun, sudah sore dan melewatkan sholat asar tepat waktu. Begitu ia mandi, ia melaksanakan sholat, lalu melihat ke dapur. Tahu kalau masakannya masih utuh di atas meja makan. Ia menghela nafas. Sebenarnya apa yang salah dengan makanan buatannya? Ia tahu bahwa yang di rumah hanya dirinya serta ibu mertua. Namun, apa ibu mertuanya tidak makan siang? Padahal sarapan saja tidak. Pada akhirnya, ia menghangatkan masakan tadi, meninggalkannya di kompor hingga nanti malam saat semuanya bersiap untuk makan. Namun apa yang dilakukan ibu mertuanya membuat ia tidak berkutik. Ibu mertuanya menyuguhkan masakan baru, yaitu oseng mie kuning beserta tempe yang dibuat pedas. Tampak menggugah selera. Sedangkan panci masakannya berada di tempat cuci piring. Intan, kenapa? Ayo makan. Ajak Arya melambaikan tangan pada Intan. Intan tersenyum, perlahan bergabung ke meja makan. Ikhlas saja ia dibegitukan. Mungkin makanannya sudah basi, sehingga tidak layak dimakan. Jangan berburuk sangka terlebih dahulu. Intan menggigit bibirnya keras saat melihat potongan-potongan kain pakaian kerja Arya yang hampir hancur karena mesin cuci yang tiba-tiba rusak. Dia merasa panik dan takut. Tidak hanya karena baju itu sangat penting bagi Arya, tetapi juga karena hal itu bisa memperburuk hubungannya dengan ibu mertua. Ibu mertua yang sudah tidak pernah bersikap baik kepadanya. Dia duduk di ruang cuci dengan tangan gemetar, mencoba menyatukan benang-benang yang terlepas. Kenapa ini harus terjadi? Desis Intan pelan dalam hati. Mesin cuci yang ia harapkan akan menyederhanakan pekerjaannya justru menjadi bencana besar. Ika, kakak iparnya, yang selalu berada di samping ibu mertua, pasti akan menyenangkan hati ibu mereka dengan menyebarkan kegagalan ini. Intan menghela nafas berat, merasakan beban kecil dari baju yang hampir tak terpakai itu. Intan akhirnya menyerah, benang dan jarum jatuh di tangannya. Ia berdiri, melepaskan sarung tangan plastik yang menjaga jarinya dari jarum yang tajam. Kain pakaian itu terlalu rusak untuk diperbaiki.
Matahari terbenam di balik jendela ruang cuci, menyoroti setumpuk pakaian yang perlu segera diurus. Langkahnya ragu ketika ia keluar dari ruang cuci. Dia harus memberitahu Arya tentang apa yang telah terjadi sebelum siang tiba. Sebelum ibu mertua mengetahui dan menciptakan cerita baru untuk menghancurkan hari Intan. Intan? Suara lembut Arya memanggilnya saat dia melewati ruang tamu menuju dapur. Dia menoleh dan melihat suaminya duduk dengan senyum tipis di wajahnya. Terlihat lelah setelah hari kerja yang panjang. Apa yang terjadi? Intan berusaha tersenyum lemah, tetapi takut itu masih terpancar di matanya. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, Arya. Ucapnya pelan, dia duduk di sebelah suaminya. Mencoba merangkai kata-kata dengan hati-hati. Mesin cuci tadi tiba-tiba rusak. Baju kerjamu sebagian hancur. Arya menatapnya dengan ekspresi bingung. Hancur? Iya, Arya. Aku sudah mencoba untuk memperbaikinya, tapi tidak bisa. Kayaknya terlalu rusak. Intan menangis pelan, merasa frustasi dengan kejadian itu dan khawatir tentang bagaimana Arya akan menanggapinya. Arya berdiri, menyentuh bahu Intan dengan lembut. Tenang sayang, itu tidak masalah. Kita bisa membeli pakaian baru. Intan menatap suaminya dengan kejutan. Dia tidak menduga bahwa Arya akan bereaksi seperti ini. Tapi ibu, bisiknya. Aku akan berbicara dengan ibu, kata Arya mantap. Jangan khawatirkan itu. Yang penting, apakah kamu baik-baik saja? Intan mengangguk, tangisnya perlahan mereda. Dia merasa lega bahwa Arya tidak marah atau kecewa padanya. Terima kasih, Arya. Malam itu, setelah Arya tertidur, Intan duduk di tepi tempat tidur dengan perasaan campur aduk. Dia merenungkan hari yang sulit itu dan berharap bahwa kejadian itu tidak akan memperburuk hubungannya dengan keluarga suaminya. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan lebih berhati-hati di masa depan, meskipun hidup di rumah yang tidak ramah. Matahari terbit menyinari ruangan mereka keesokan paginya. Intan bangun dengan tekad baru untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dia tahu bahwa meskipun cobaan itu sulit, dukungan Arya membuatnya kuat untuk tetap berdiri tegar. Namun sekarang, Intan merasa tubuhnya gemetar saat udara senja menyelimuti halaman belakang rumah yang begitu akrab baginya. Dia merasa lega bisa sejenak menyendiri di sana. Meskipun aktivitas menyiram tanaman tidak sepenuhnya membawa kedamaian. Setiap percikan air yang jatuh ke tanah, baginya seperti menyaksikan kejadian-kejadian pahit yang terus-menerus menimpa dirinya. Pekerjaan rumah tangga yang dianggap sepele seperti ini telah berubah menjadi simbol penderitaan yang terus-menerus. Ia mengingat bagaimana ibu mertua dan kakak iparnya tidak pernah berhenti menciptakan situasi yang memalukannya, tanpa sepengetahuan Arya, suaminya sendiri. Mereka merasa bahwa Intan tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Dan caranya menyampaikan itu adalah dengan perlakuan yang semakin menggurita. Siang itu, langit senja sudah berubah menjadi malam. Tanpa diduga, pintu belakang rumah tiba-tiba tertutup rapat. Intan tersentak dan berusaha membukanya. Namun pintu telah dikunci dari dalam. Ketakutan melanda saat menyadari bahwa dia terjebak di luar dalam kegelapan. Tidak lama setelah itu, Arya tiba-tiba pulang dari kerja. Ia merasa aneh melihat pintu belakang terkunci dari dalam.
Ibu mertua memberitahu bahwa Intan sedang di halaman belakang dan Arya segera menuju ke sana. Hatinya berdegup kencang melihat Intan tergeletak lemas di tanah. Wajahnya pucat, seperti tak berdarah. Apa yang terjadi? Teriak Arya, panik. Dia segera menggendong Intan dan membawanya masuk ke dalam. Ibu mertua hanya bisa memandang dengan wajah tanpa ekspresi. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Arya merasakan detak jantung Intan yang lemah di dalam gendongannya. Dia mencoba menguatkan diri sendiri, tetapi pikirannya terus memainkan adegan-adegan yang terjadi belakangan ini. Intan yang terus-menerus ditekan dan dibully, sampai-sampai harus mengalami kejadian tragis seperti ini. Setiba di rumah sakit, dokter segera merawat Intan. Arya duduk di ruang tunggu, menggigil dalam ketakutan yang tak terucap. Beberapa saat kemudian, dokter datang mendekatinya. Maaf Pak Arya, kami telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan bayi, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Ucap dokter dengan nada sedih. Arya terdiam. Tangannya gemetar saat mencoba memahami kata-kata dokter. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, semua terasa hampa di dalam dadanya. Malam itu, di kamar rumah sakit, Intan terbangun dari tidurnya. Dia merasa kehilangan yang begitu dalam. Bukan hanya atas kehilangan bayi yang belum sempat mereka lihat bersama, tetapi juga kehilangan rasa aman dan martabat sebagai seorang wanita. Dia menangis tanpa suara, hatinya hancur oleh semua yang telah terjadi. Sementara itu Arya masih duduk di ruang tunggu, matanya kosong. Mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Dia menyadari bahwa pilihan yang telah dia buat untuk mempertahankan hubungan keluarganya telah mengorbankan kebahagiaan dan keamanan Intan. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mengubah segalanya. Untuk kali ini, dia harus berdiri tepat di samping Intan. Memastikan bahwa keputusan yang mereka ambil ke depannya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Di bawah cahaya redup lampu ruang tunggu rumah sakit, Arya mengambil keputusan yang sulit, tetapi tidak dapat dihindari. Dia akan berbicara dengan keluarganya, tidak peduli seberapa sulitnya hal itu. Karena kali ini, yang terpenting baginya adalah memastikan bahwa Intan tidak akan pernah lagi merasakan sakit yang dia alami.